Tapi sebelumnya pernah kerja atau? Ini pertanyaan bagus. Nah, di samping kemudian alasan-alasan yang tadi kita sudah bahas ya, kenapa kemudian TKI dan kemudian kenapa gua interest di bidang itu, yang kita bisa pilih. Nah, kemudian kenapa saya milih TKI? Gua TKI men. Tapi sebelumnya pernah kerja atau? Ini pertanyaan bagus. Nah, di samping kemudian alasan-alasan yang tadi kita sudah bahas ya, kenapa kemudian TKI dan kemudian kenapa gua interest di bidang itu gitu ya. Boleh dibilang sengaja nggak sengaja gitu, mengalir saja. Tapi kemudian dalam hal mengalir itu kan kemudian ada banyak yang kita bisa pilih. Nah, kemudian kenapa saya milih TKI? Kira-kira ke sana lah. Iya. Kemudian kenapa saya interest bahas itu gitu. Gua TKI men. Oh gitu. Jadi sempat pernah. 2010 itu kurang lebih 2 tahun gue jadi TKI di. Serius? Pernah? Iya, di Qatar. Oh, Qatar. Kalau di Qatar itu karena negaranya cuman Timur Tengah, nggak ada ya? provinsi lain, cuman satu gitu ya. Makanya di sana itu KBRI, adanya KBRI. Saya nggak tahu kenapa dulu masuk pertama ke Qatar. 4 bulan di Qatar, kemudian saya dijadikan ketua paguyuban Indonesia Qatar kayaknya. Oh, ada kayak organisasi masyarakat juga ada. Banyak sekali banyak. Oh, itu khusus orang Indonesia. Iya, untuk menjalin silaturahim TKI, WNI yang ada di negara tersebut biasanya kita senegara Qatar. Iya, senegara Qatar. Itu kebetulan gue jadi ketua paguyuban itu, ya sering kali ngadain kegiatan. Berarti di kedutaan langsung tuh ya? Iya, sering kali berhubungan dengan kedutaan gitu. Ya kalau ada acara apa-apa di kedutaan selalu diundang. Acara misal acara apa tuh? Banyak sekali lah. Kalau kemudian KBRI punya program-program tertentu yang harus disampaikan ke masyarakat Indonesia yang ada di sana, diundang. Sebenarnya kita warga negara Indonesia terbuka kan ya kalau kita mau kedutaan gitu? Ya terbuka lah ya, memang itu rumah kita kalau di sana. Kan, dia rumahnya kayak gimana? Itu orang ya kayak perkantoran, pada umumnya di Tapi Indonesia. bisa nginep nggak di kedutaan? Iya bisa, tapi mau ngapain di sana? Ya banyak juga TKI yang bermasalah. Uang kontrakan gitu, jadi nginep ke sana. Ya kan nanya, nggak tahu gitu. Tapi nggak, kan itu kan rumah kita juga Mas. Iya. Kan dibantu gitu kan. Ya biasanya kalau yang di situ kan TKI atau PMI atau WNI yang bermasalah. Oh bermasalah? Iya bermasalah dengan apapun. Oh mungkin bermasalah dengan secara hukum? Iya, dengan majikannya, dengan bosnya, dengan perusahaannya, dengan pemerintahannya. Oh gitu. Saya kira yang bermasalah di kantor polisi terus deportasi enggak biasanya ditampung di situ biasanya. Oh ditampung di situ dulu. Jadi ada tempat wadah edukasi gitu ya, ngedidiknya juga gitu ya. Yes. Iya. Lu mau ke sana? Boleh lah. Ke sana boleh. Jadi Bangladesh aja. Trouble Mas. Bangladesh boleh kali ya. Penasaran sih saya di India. India lagi katanya kan lihat segini video saya yang sebelumnya. Iya benar tuh. Covid-nya lagi tinggi. Iya katanya sampai dikremasi ya. Iya memang dikremasi. Iya maksudnya Pak lebih baik katanya kan di Kuwai Gangga tuh mayat itu dibuang-buangin. Itu bener tuh ya? Konon katanya saya pernah baca literatur tuh kalau yang mampu itu dikremasi, yang nggak mampu itu dilarung di Sungai Gangga. Oh gitu. Konon katanya, nanti dikoreksi kalau ada informasi lain, kalau ada yang salah informasi. Kebetulan yang kemarin kan pernah sempat di TKI, terus masuk ke paguyuban Indonesia tuh ya, semua warga negara Indonesia. Pernah ada event apa aja yang pernah diikutin di sana? Nah, keren nih. Kalau di Qatar itu kemudian ada 2 organisasi besar kalau bicara organisasi itu. Satu itu Paguyuban Indonesia, Paguyuban Masyarakat Indonesia Qatar, Permika. Satu lagi, sorry aku lupa tuh. Laskar Merah Putih Doha, Qatar. Nah, kebetulan gue ditunjuk jadi ketua Laskar Merah Putih Doha. Nah, apa aja kegiatannya? Hampir setiap
Jumat, kan liburnya Jumat. Iya. Kalau di negara orang kan ya nggak ada hiburan lain kecuali silaturahim, ngumpul sesama masyarakat Indonesia yang ada di sana gitu ya. Ya apa aja yang kita. Oh itu seminggu sekali? Iya. Setiap hari Jumat. Nah kemudian dari sana mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada momen-momen penting kita berhimpun membuat acara di KBRI. Misalnya saya pernah bikin festival band. Oh gitu. Nah ternyata teman-teman anggota ini banyak banget bakatnya. Nah, saya bikin festival band. Banyak sih, ada yang dari teman-teman yang bekerja paling muda itu umur berapa ya? Ya 20-an lah. 20 tahun ya. Ada yang kerja di bandara Qatar, ada yang di rumah sakit, ada yang di hotel. Mohon maaf, ada yang asisten rumah tangga, ada yang di migas, banyak sekali. Nah, kayak reuni gitu yang. Nah, ya. Di sana lebih saudara lah sesama orang Indonesia tuh kalau sudah di luar negeri ya, kalau sudah bermukim di sana. Saya sering kali ngadain itu, kemudian di momen-momen lain saya ngadain bazar makanan Indonesia atau bazar masakan Indonesia di KBRI juga. Yang masak? Iya teman-teman semuanya orang kan. Indonesia. Kan kalau yang masak orang Qatar, wah rasa sama aja nih. Ya enggak. Kan lidahnya kan beda kan. Justru kan kalau di sana itu kan kita rada jarang quote and quote ya ketemu masakan Indonesia gitu ya. Kalau nggak benar-benar niat nyari gitu tuh ya nggak nemu atau masak sendiri gitu ya. Itulah kemudian kenapa waktu itu kita bikin bazar masakan Indonesia. Kemudian nggak nyangka juga muncul siomay, muncul karedok, muncul bakso. Mie ayam, waduh seneng banget. Pasti kalau warga Indonesia yang ke negara itu kan dia kan nyari makanan karena kan itu kan pokok banget gitu. Iya, kebutuhan banget karena kalau misalnya karena terkadang saya juga pernah gitu kan ke Arab. Nah, udah gitu masakan di sana tuh ya. Oh, lu pernah jadi TKI di Arab? Pernah jadi TKI sempet, tapi jadi tukang kebun pas itu. Di sana nggak ada kebun, men. Kan padang pasir semua. Lu kelihatan bohongnya lu. Ngurusin itu kayak hotel gitu. Kalau nggak saya makan onta. Iya, kesana tuh. Jadi ya judulnya sih ada beberapa yang kayak ayam, terus apa tuh namanya? KFC gitu, MCD banyak gitu. Iya. Tapi pasti, Burger King. Tapi ya wangi. Rasanya wangi kalau di sana. Iya wangi, tapi dari wangi cengkeh, wangi kapulaga, wangi kayak gitu-gituan. Selera lidah kita tuh terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena itulah kan, kemudian kalau kita ngadain bazar masakan Indonesia, orang Indonesia banget tuh kayak gitu. Udah top itu mah. Nah gitu di sana berapa tahun berarti? 2 tahun, hampir 2 tahun. Oh 2 tahun. Berarti kan di sana kan Mas Bro Fanani ini kan aktif juga kan di sana pada saat udah setahun gitu, setahun ya? Di sana pada saat mau ke Indonesia, masa ada yang hilang dong? Apa bisa aja? Kan sempat aktif gitu. Terlalu GR kalau kayak begitu ya Mama. Tapi BTW nggak ada minuman, nggak ada apa-apa ya Allah. Nggak ada. Kita juga baru apa sih? Ada sih. Atau kamu nggak punya duit? Nggak punya duit? Ada. Iya, gimana kalau kamu pesen nanti gue yang bayarin? Iya. Asisten. Ambil minum. Apa tadi pertanyaannya? Lupa kan apa tadi? Iya, maksudnya pada saat pergi, maksudnya kan sempat aktif kan di tempat organisasi. Nah, sempat kehilangan apa enggak? Enggak lah, kalau kehilangan kok hebat bener gue gitu ya. Karena kan ya beda kalau tanda kutip orang aktif. Tapi saya nggak tahu. Aku ingat bener bahwa setiap kali komunikasi KBRI dengan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di Qatar itu. Iya. Ingat waktu itu Pak Aulia, humasnya KBRI. Nggak tahu Pak Aulia di mana. Kalau Pak Aulia nonton video ini, halo, sekarang di mana Pak? Dengar-dengar pindah ke US kalau nggak salah. Iya, Amerika dong. Kalau ada apa-apa selalu beliau email ke saya.
itu Pak Aulia. Nah, kurang lebih saya sudah ada di Indonesia setengah tahun tuh, beliau Pak Aulia masih email terus ke saya. Oh gitu. Saya balasin, Pak, mohon maaf, kami sudah di Indonesia dan tidak lagi balik ke Qatar. Oh gitu. Terus siapa gantinya, Pak Agri? Iya. Ya vakum sih nggak ada. Oh gitu. Iya, akhirnya ya nggak tahu katanya sekarang. Iya, Mungkin putus juga kali ya. Iya, saya disayangkan juga kali ya. Iya. Kalau misalnya. Sebenarnya itu tuh gini ya. Bagaimana kemudian sekelompok kita menganggap itu penting, kira-kira ke sana lah ya. Kalau kemudian menganggap itu tuh penting untuk sarana silaturahim, ya pasti ada orang yang mau sedikit repot untuk ngurusin itu gitu ya. Iya, tapi pasti ada lah yang mau organize. Ada. Itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Ada Gitu. penerusnya, Bang. Atau lu mau nerusin ke sana? Tapi nggak janji di negara Qatar gitu. Lo men, lu backgroundnya apa men? Backgroundnya dalam sisi apa nih? Akademik. Oh iya. Di migas. Loh, di migas di sana itu cocok sekali men. Wah, iya. Serius, serius. Oh, ini jas kira-kira ya. Saya kasih ilustrasi saja. Benar-benar. Sekelas foreman di Rasgas. Sekelas foreman. Rasgas tuh kayak vendornya gitu. Oh, no, Rasgas itu ya kayak Pertamina. Perusahaan Pertamina. Perusahaan swasta gitu lah ya. Ya kayak Pertamina BUMN. Oh, BUMN. Nah, jabatannya foreman itu kalau di kita mandor. Oh, mandor. Kalau di seluruh organisasi itu tim leader. Kan Supervisi lah ya. Operator, tim leader, supervisor, asisten manager, terus ke atas lah ya. Nah, itu operator, di atasnya itu foreman. Di atasnya foreman, ya supervisor dan yang lain-lain itu. Nah, sekelas tim leader atau foreman, ini gajinya waktu itu. Sekarang mungkin udah beda lagi. Itu 20.000 real Qatar. Kalau 20.000 real Qatar sih waktu itu setara dengan 60 juta. Di migas offshore. Ya, kan di sana kan ada Rasgas, ada Qatar Petroleum, terus ada Qatar Chem apa itu ya, turunannya yang chemical gitu. Nah, itu BUMN semua. Kalau lu bisa masuk ke sana, ke bidang lu itu, wow. Parah ya. Nanti kalau bicara foreman, iya. Supervisor sampai ke asisten manager, parah benefitnya. Terus sambil ngevlog lagi. Iya. Ditangkap sama orang HSE. Jangan. Bahaya. Aduh. Gitu. Tapi sempat kerja di bidang apa pada waktu itu? Saya kebetulan bikin dan sekaligus maintenance yang sudah di Aspir Park atau Aspir Zone. Aspir Park atau Aspir Zone itu di sana ada stadion atau stadium namanya Khalifa Stadium. Gambarannya adalah ya GBK-nya Qatar. Oh iya. Nah, kalau di GBK kan ada lapangan bola yang di dalam stadionnya, kemudian ada taman yang di luar stadion, parkir. Saya ngerawat itu. Oh, rawat lebih ke landscape tanamannya. Yes. Oh, gitu. Ya, cuman lu jangan bayangin. Kenapa tuh? Seperti di Indonesia. Apanya? Lah kan di sana, sorry ya, kalau boleh dibilang kan nggak ada air, jarang hujan. Iya. Nggak ada tanah, semuanya pasir. Terus? Ya itu challenge, tantangan tersendiri. Tapi ada air kan? Ya nggak ada, airnya air persis air yang kita minum sekarang, air yang disuling dari laut. Oh gitu. Disuling menjadi tapi di keran ada air kan? Iya, kemudian dialirkan lewat keran. Iya, di keran kan. Tapi ya nggak seperti di Indonesia lah, nggak ada kali, nggak ada selokan, nggak ada. Lebih ke ini ya, apa namanya, gersang gitu ya. Ada itu. Yes. Bahkan padang pasir. Makanya lu kesana dah. Padang pasir, iya. Kalau musim panas 53 derajat, kalau musim dingin 8 derajat. Oh gitu. 8 derajat.
Lu kesana lah, anak muda, ngapain? Bener. Di sini. Jangan ntar orang tua saya nyariin lagi. Pasti tuh pada waktu sana pasti keluarga Mas Bro juga nyariin kan? Kagak, udah nggak peduliin Masa? kayaknya. Anak gua aja nggak peduliin. Katanya sampai nangis-nangis. Itu mah istri ya wajar lah, tapi anak Tapi- kayaknya seneng banget ditinggal bapaknya jauh. Udah bebas. Pokoknya gua nggak dari Indonesia, Iya. kayaknya begitu deh. Oh gitu ya? Oh. Mungkin anaknya Mas Burfana gitu kali mungkin. Iya. Mungkin dia terkekang dalam hidupnya. Iya sih. Yang jelas ya sedikit sinting lah anak gua lah. Ya. Tapi terkadang sempat rindu kan dengan Oh iya. Gini men. sempat pernah nangis. Kalau lu nanyain itu, terus terang, nggak bisa gue tutupin. Gue tuh sebenarnya waktu di Indonesia pun sudah biasa jauh dari keluarga, sudah biasa kerja di luar daerah di Indonesia ya, dan sudah jauh biasa dari orang tua lah. Merantau gitu maksudnya kira-kira gitu. jauh dari orang tua. Waktu ini juga orang tua gue di Pontianak, gue di sini misalnya. Terus gue udah berkeluarga, istri sama anak gue di sini, gue kerja di Batam, di Jambi, di Palembang, udah di Bali, udah sering. Dan itu interval pulang ke rumah itu 6 bulan gitu. Nah, karena mungkin berbekal itu, saya sendiri juga nggak problem ya dari sisi psikis. Istri dan anak-anak gue juga nggak problem juga gitu ya. Tapi nggak keluar, anak gue problem nggak gue tinggal kayak gitu. Tapi ya. enggak, pertanyaannya gini, mohon maaf dipotong. Pada saat ini keluar negeri ya, bukan dalam luar kota. Itulah ya? Nah, mau. tapi izin ke istri apa anak izin nggak? Nah, itulah yang gue mau Mungkin sampaikan. nggak izin kali sehingga anaknya ya bodo amat gitu. Ini curhat apa ini? Jadi gini, reasoningnya tadi yang saya sampaikan, Iya. udah gua anggap bisa kali, kira-kira ke sana lah ya. Oh iya. Ternyata ya begitu gua ke luar negeri ke Qatar, izin istri mau udah pasti lah, nggak mungkin enggak Iya, gitu ya. iya. Tapi izin anak ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus secara utuh diceritakan ke anak. Kalau kemudian itu nanti menjadi psikis anak nangis terus, kangen, nggak boleh itu, nah ini malah menghalangi. Iya, menghalangi benar. Nah benar. itu kita kalau boleh dibilang quote and quote nggak izin, ya bisa dikatakan begitu. Tapi kemudian kan bukan berarti nggak izin lah. Nanti istri yang mengkomunikasikan, ibunya yang mengkomunikasikan. Setelah itu, walaupun sudah ada di sana, kita juga komunikasi terus dengan anak gitu ya. Nah menjawab pokok pertanyaan yang tadi. Pernah suatu saat kangen sampai nangis segala macam, sering. Padahal yang tadi saya sampaikan, di dalam negeri aja sendiri udah sering kali jauh sama keluarga pun nggak masalah. Tapi ketika di luar negeri itu beda banget. Gua nggak tahu. Karena kan beda negara itu. Gua nggak tahu. Setiap kali pulang kerja, teleponan. Yang saya anggap kemudian secara psikis, bisa lah kayak yang tadi saya gambarkan di Indonesia itulah ya. Ternyata nggak beda banget. Makanya sering kali itu tadi kalau ditanyain pernah nangis nggak, sering terus terang aja. Mungkin lebih berasanya pada saat udah nyampe sana kali ya. Iya, awal-awal kalau awal-awal malah justru enggak, karena awal itu saya pakai untuk adaptasi dengan lingkungan, dengan iklim. Saya pakai sibuk berikut juga adaptasi di lingkungan pekerjaan ya. Awal-awal malah enggak. Justru malah pada saat itu sudah normal gitu ya. Itu ada momen-momen yang selalu pengen telepon, tiba-tiba pengen banget telepon, begitu telepon nangis, begitu kok gue cengeng amat ya. Iya, gitu, nangis, gitu. nggak masalah. Itu kan padahal anak gua waktu itu yang gua tinggal sorak-sorak itu, woi. Biasa aja ya mungkin ya. Bebas. Nggak ada bokap gue. Pas datang, wah, aduh, kayak di penjara lagi. Begitu gua pulang, anak gua merasa di penjara lagi. Enggak. Soalnya bapak saya nggak pernah kemana-mana. Ternyata Agrifana ini walaupun sering mengasih informasi kepada media di platform YouTube,
Oh, dia juga tadi awalnya menjadi TKI juga pernah gitu. Jadi barometernya ya berdekatan lah. Jadi udah tahu juga tulisan seperti apa, peraturan kayak gimana. Kalau di kedutaan segala macam, pernah menjadi organisasi kedutaan juga. Ya, salut lah saya sama Irfan ini. Salut banget. Tapi anaknya nggak ada yang niru gigihnya, tafnya gitu tuh. Heran kenapa ya? Anaknya, ya mungkin anaknya dablek kali itu. Iya. Cenderung cengeng. Mungkin gini. Gampang mengeluh itu tuh, men. Mungkin begini. Gimana, men? Pada waktu itu, ini sampai sekarang anaknya seperti itu. Kalau misalnya pas zaman sekolah kayak gitu, mungkin kan dia kan belum mempunyai jati diri yang mudah-mudahan sih ya sudah berubah banyak. Tapi harapan saya sih semua apa yang tadi gua paparin itu hanya sebagai contoh kecil. Iya, benar banget. Gue nggak pengen anak gue seperti itu gitu ya. Yang gue pengen adalah anak gue tuh lebih dari itu, ngerti ya? Semangatnya, kuatnya, integritasnya, semuanya lah, termasuk kesuksesannya. Gitu. Jadi kita doakan aja anaknya Bro Vanen ini ntar buat ke depannya. Sekarang yang paling besar umur berapa anaknya? Boleh tahu? Gua aja umurnya berapa lupa, apalagi anak gue. Tanyain ulang tahun istri gue juga lupa, nggak tahu. Gitu. Ya mungkin ada fase di mana dia bakal mencari tujuan hidup. Intinya gitulah. Tapi kan dengan cara yang berbeda-beda. Sebenarnya gitu. Yang penting result, yang penting hasil. Yang penting ini anak jangan kayak pohon rubuh gitu, jangan nggak terarah segala macam. Apa sih pohon rubuh itu? Pohon rubuh ya mas-masan gitu loh maksudnya. Yang banyak tidurnya daripada kerjanya gitu ya? Ya, kira-kira kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian aja kali. Oke, thank you. Dilanjut. Thank you, Fem. Misalnya kalau ada masukan keren banget. Mudah-mudahan yang setuju lagi kita kolaborasi sama Agil Fanani di bawah tentang tema tentang apa, ada yang mau ditanyain, pokoknya komentar aja di bawah. Setuju. Ya. Jangan lupa like dan komennya juga. Next time video. Oke. Bye bye. Enggak ini? Iya, oke.